Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Parent, apa kabarnya? Senang sekali untuk di kesempatan hari ini di Smart Parent edisi 19, saya akan berbagi informasi atau sharing tentang toxic parenting. Nah, apa sih sebenarnya bahaya dari toxic parenting itu? Kalau dari segi bahasa sebenarnya toxic itu sebenarnya hal yang negatif ya, atau hal yang menggerogoti dari dalam. Sebenarnya apa makna dan istilah dari toxic parenting, lalu bagaimana ciri-cirinya? Sebelum saya membahas jauh tentang toxic parenting, untuk Smart Parent bisa langsung subscribe, like, and comment. Atau jika ada pertanyaan atau ingin ada topik yang ingin dibahas, silakan aja langsung komen di bawah, agar bisa kita screening dan kita bisa bahas satu persatu dan kita bisa buatkan podcast khusus buat materinya atau pertanyaannya ya. Smart Parent bahwa toxic parenting itu adalah sebuah istilah yang memiliki makna, yaitu melakukan sesuatu atau kegiatan atas nama cinta, namun hasilnya justru kebalikannya gitu. Orang tua memiliki metode cara untuk mendidik pola asuh anaknya masing-masing atas nama cinta. Dia itu menganggapnya itu adalah cinta, namun hasilnya atau outputnya itu malah membuat anak menjadi tersiksa, menjadi hasilnya itu menjadi beban bagi anak. Itu yang namanya toxic parenting. Lalu seperti apa sih sebenarnya ciri-cirinya? Kalau kita membahas tentang ciri-cirinya, itu banyak sekali ciri-cirinya dari toxic parenting. Namun ada beberapa general atau yang biasanya ini dialami anak dan dilakukan oleh orang tuanya. Nah, jika smart parent memiliki ciri-ciri di antara ini, bisa jadi Anda mendidik anak tuh dengan secara toksik atau tidak memberikan impact yang bagus pada anak, malah justru anak menjadi serba keberatan, serba kesusahan, atau malah menjadi depresi karena itu. Yang pertama itu adalah tidak adanya empati kepada anak. Kenapa tidak ada empatinya? Biasanya orang tua yang mengasuh dengan cara toxic parenting ini, orang tua seharusnya memiliki empati ketika anaknya mengalami hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang bisa jadi karena ide orang tuanya ini anak menjadi berat frustasi gitu ya. Tapi orang tua tidak ada empatinya sama sekali. Berikutnya adalah orang tua memberikan target tinggi kepada anak. Nilai kamu harus 10 nih. Nilai kamu harus sempurna. Tahun ini kamu harus wisuda nih. Tahun ini kamu harus, pokoknya targetnya tinggi-tinggi, muluk-muluk ya. Tapi ketika anak tidak mencapai target, orang tua tidak memberikan solusi atau tidak ada apresiasi sama sekali kepada anak dari apa yang telah ditargetkan kepada anak. Awas, orang tua yang mentarget anaknya mendapatkan sesuatu hal yang tinggi, tapi tidak ada apresiasinya sekalian ketika anak sudah mencoba target sedabatnya dengan usaha yang sudah maksimal, orang tua marah-marah dan tidak ada apresiasi. Anda juga termasuk orang yang toxic parenting. Yang berikutnya, biasanya orang tua itu adalah hitung-hitungan dan mengungkit-ungkit. Kalau kamu bukan anak saya, kamu tidak akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau saya tidak melakukannya ini dan tidak mengarahkan kamu, kamu akan menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya sudah menghabiskan 10 juta rupiah untuk biaya kuliahmu, biaya sekolahmu. Kamu tidak menghasilkan apa-apa. Orang tua sering mengungkit-ungkit soal ini. Padahal seharusnya kenyataannya orang tua memang harus melakukannya itu, menghabiskan atau men-spend uang itu untuk anak tanpa harus mengungkit-ungkitnya, tanpa harus membebani anak soal itu. Jangan-jangan Anda juga toksik ya. Berikutnya adalah jika anak gagal melakukan sesuatu, apapun lah ya yang sudah ditargetkan orang tua, tapi orang tua tidak memberikan motivasi kepada anak. Misalnya nih, tenang ya, mungkin ini percobaan yang pertama, mungkin percobaan yang kedua kamu akan bisa ya nak ya. Jadi tetap semangat. Itu adalah contoh parenting yang bagus atau yang baik. Namun orang tua yang toksik ketika anak gagal, kamu sih goblok ya, sudah diarahkan orang tua, kamu tidak nurut. Ya lihat tuh, anak-anak tetangga itu si A, si B, si C, si F mungkin ya. Mereka belajar, mereka melakukan hal yang terbaik, tapi mereka bisa. Kamu kan sudah saya arahkan, sudah saya bimbing dan sebagainya. Eits, jangan salah ya. Tidak adanya motivasi seperti ini membuat anak menjadi down. Dan apa yang sebenarnya menjadi tujuan orang tua tidak akan tercapai. Apa sih sebenarnya tujuan pola asuh? Itu agar anak itu bisa menjadi lebih baik, berkembang lebih baik. Mereka bisa hasil dari apa yang ditargetkan orang tua itu bisa tercapai. Meskipun setiap anak memiliki target dan
hasil yang berbeda-beda. Yang berikutnya adalah orang tua itu banyak ya yang mengambil keputusan tentang anaknya itu tidak berdiskusi dengan anaknya. Ini juga salah satu contoh toxic parenting. Misalnya nih anak ingin mondok pesantren, tapi orang tua tanpa diskusi sudah disekolahkan di sekolahan negeri misalnya. Anak tidak suka, tapi karena sudah terlanjur orang tuanya memilihkan tanpa adanya diskusi dengan anak, ini sehingga hasilnya juga tidak akan bisa maksimal karena tidak sesuai dengan tujuan anak gitu ya. Anggapan orang tuanya kalau sudah sekolah negeri, sudah sekolah universitas favorit dan sebagainya akan menjadi orang hebat dan besar. Itu kan harapan orang tua, tapi harapan anak itu berbeda. Ini juga harus diskusikan dengan anak, agar Anda menjadi smart parent yang mengasuh anak dengan pola asuh yang benar. Tolong ketika melakukan sesuatu, pilihan apapun terhadap anak, itu harus didiskusikan dulu. Bukan hanya soal pendidikan, tapi soal kegiatan di rumah, misalnya, soal makan dan sebagainya. Boleh kok berdiskusi dengan anak gitu, sehingga apa sih tujuan anak itu bisa tercapai. Apakah ini tidak memanjakan anak? Bukan ya, memanjakan itu beda dengan kita mengajak diskusi dengan anak. Kalau kita mengajarkan atau mengajak anak diskusi itu biasanya ada deal-deal, ada tawar-menawar. Mana yang bisa dinego dengan anak, mana yang bisa dinego dengan orang tua, sehingga berjalannya akan lebih demokratis. Itu sedikit contoh ya ciri-ciri orang tua yang mengasuh dengan toxic parenting. Jadi kita harus mulai berpikir nih, kira-kira apa sih yang sehendaknya orang tua lakukan agar tidak memaksakan kehendak orang tua dan berdampak negatif kepada anak. Ini juga sangat penting sekali untuk dibicarakan lebih awal lagi, dan orang tua juga sudah mulai memikir nih ya, anaknya yang masih balita yang akan menuju ke anak-anak, kemudian menuju ke remaja dan dewasa. Setidaknya orang tua harus bisa berpikir, apa sih sebenarnya yang membuat dulu saya menjadi sekarang ini dan tidak enak dalam pikiran saya. Ini juga bisa menjadikan diri untuk refleksi agar pola asuh yang toksik ini tidak terjadi kepada anak atau keturunan Anda berikutnya. Saran saya yang paling penting adalah bagi orang tua, biarkan anak memilih apapun yang ingin mereka lakukan. Orang tua harus bisa mengontrolnya. Awasi mereka, arahkan mereka, itu yang terbaik. Biarkan anak di usia balita, di usia anak-anak atau pendidikan usia dini, ajarkan mereka itu cinta, ajarkan mereka itu welas asih, ajarkan mereka itu sopan santun. Itu tujuan utama, itu pondasi manusia agar bisa mencintai keluarga, agar bisa mencintai lingkungan, agar bisa mencintai orang tua, mencintai tanah airnya. Apapun, ajarkan itu. Buat pondasi cinta itu sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya. Buatlah pondasi tentang sopan santun sebesar dan sekokoh-kokohnya. Jangan ajarkan mereka dulu tentang pedagogik, matematika, hitung-hitungan. Jangan. Ajarkan mereka cinta agar bisa mereka tumbuh menjadi manusia yang penuh cinta kasih antar sesama manusia. Dan itulah sebenar-benarnya manusia diciptakan. Yang paling terpenting di dunia ini bagi saya, menurut saya pribadi, adalah kemanusiaan itu adalah hal yang utama. Setelah itu, baru hal-hal yang lain dalam tatanan kehidupan bermasyarakat atau kita dalam hidup sebagai seorang manusia. Kemanusiaan adalah tujuan utama, memupuk kemanusiaan itu dengan cinta, kasih sayang, dan sopan santun. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi seluruh smart parent di Indonesia ataupun dimanapun bagi Anda yang menyaksikan dan mendengarkan dari platform manapun. Kalau suka silahkan di komen dan di share dan like. Kalau ada pertanyaan silahkan, atau ingin mengangkat tema tertentu bisa langsung komen aja. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.